rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Coba bicara lagi Hidayah. Sehat Ustaz. Kok kecil ya suaranya ya? Coba lagi. Berbicara lagi, sekali lagi. Ya Ustaz. Kok malah nggak kedengeran ya? Apa ada yang salah sama headset saya ini? Padahal mikrofonnya terbuka ya. Hidayah, coba bicara sekali lagi. Ya Ustaz. Oh ya, jelas, jelas. Nah, Afan, tadi kayak kecil sekali suaranya. Baik, malam hari ini materinya apa, Hidayah? Bahasa Arab ya? Iya Ustaz, bahasa Arab. Terakhir sampai mana? Ingat nggak? Belum sempat menyimak rekaman yang minggu kemarin Ustaz. Oh, belum sempat. Gimana tuh? Hilma juga baru. Rini juga baru, ya kan? Nah, terus siapa namanya? Nida sama ini nggak ada. Gimana nih? Nah, terakhir sampai mana ya? Kita coba ini dulu ya. Saya coba ngerekap dulu kembali. Oh, nggak bisa diminimize. Baik, tunggu bentar ya. Kita buka di kitab Durusulughahnya. Kalau di catatan Antum, terakhir sampai mana? Hidayah. Sampai di ismu isyaratin. Ismu isyarah. Baik. Ismu isyarah. Iya, pertemuan ke tanggal 13 Ustaz. Belum Hmm. yang Oh iya, iya. Baik, baik. Saya buka di YouTube dulu ya. Saya buka di YouTube dulu. Kita sampai mana terakhir? Ya, sambil apa namanya? Melihat apa? Merekap ulang. Terakhir itu sampai mana? Yang paket B. Kalau yang paket C itu sudah ini ya. Agak lumayan jauh paket C itu. 6. Playlist bahasa Arab paket B. Bahasa Arab paket B mana? Bahasa Arab paket B dan kursus. Pertemuan 9 terakhir. Terakhir pertemuan 9. Oh, kita sudah sampai man hada. Waktu itu ya. Sudah sampai man hada wa man masing-masing. Baik, paham. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada Nida nih. Nida, terakhir kita sampai mana Nida? Bahasa Arab. Nih, lagi nyari bukunya Ustadz. Lupa naro. Ah, malah baru nyari Baru buku. masuk, Afwan. Lambat. Ya, ya, ya. Oh, ini nih Ustadz, bentar. Apa tuh? Sampai Zalika. Zalika. Itu dari inti terus berapa? Terus 2 ya? Bentar. Udah haza. Zalika. Zalika itu. Kata tunjuk. Zalika. Itu. Man hada sudah.
hadza sudah. Man dzalika sudah. Man zalika belum Ustaz. Man hadza sudah tapi. Man hadza sudah. Zalika sudah Man dan dzal- man zalika belum. Oh, baik. Nah, jelas. Kita lanjutkan ya. Nanti yang belum ini nyimak rekaman yang ini biar materinya nggak terulang-ulang gitu ya. Kita lanjutkan pada malam hari ini pelajaran bahasa Arabnya. Sekarang di man dzalika ya, man dzalika. Kalau kemarin pembahasan ya sekilas ya, sebelum biar yang baru ini juga tidak bingung. Jadi kita ini sedang membahas materi inti durusul lughah dars yang kedua. Ya, dars yang kedua. Di dars yang kedua ini ada beberapa materi inti. Ada beberapa materi inti yang harus dipelajari atau harus dipahami oleh setiap yang mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, kemarin ya ini sekilas-sekilas saja ya. Nanti lengkapnya itu bisa disimak di mana? Di Afan. Kok di sini mulainya? Nanti lengkapnya itu bisa disimak di mana? Di YouTube ya, bagi yang baru gabung ya. Jadi kemarin itu ada zalika itu gitu kan, yaitu isim isyarah lil mufrad muzakkar bait akil wa ghairil akil, kata tunjuk untuk isim muzakkar tunggal dan berada dalam jarak yang jauh baik berakal maupun tidak berakal ya. Ini nanti dicatat lagi saja, dilihat di rekamannya di YouTube pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada zalika. Zalika itu ada syarat-syaratnya, ada 3 syaratnya. Yang pertama, digunakan untuk isim muzakkar ya, baik berakal ataupun tidak berakal, kemudian mufrad dan dalam jarak yang jauh. Contohnya ada zalika rajulun, ya ini benar. Kalau zalikal mu'minun ini salah karena mukminun ini jamak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekilas contohnya, perbandingan benar dan salahnya nanti bisa disimak di materi sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau dia mufrad, muzakkar, dia benar, tapi kalau dia jamak, maka dia pasti salah. Atau dia mu'annas. Mu'annas berarti salah. Ya, tapi kalau muzakkar, betul. Selanjutnya, ya afan ya, ini kita ini aja, karena sudah dibahas sebenarnya. Nanti bisa disimak ulang. Kemudian ada man hadza, ini yang terakhir kemarin dibahas, yaitu man hadza mudarrisun. Ya. Ini pertanyaan untuk menanyakan isim muzakkar tunggal yang berakal dan berada dalam jarak yang dekat. Nah, man hadza mudarrisatun salah. Salahnya di mana? Karena harusnya ini isim muzakkar, sementara di sini mudarrisatun. Mudarrisatun itu kan muannas gitu ya. Berarti salah gitu ya. Kemudian ada man hadza kitabun, ini juga salah. Kenapa? Karena kitabun itu isim mudzakkar yang tidak berakal. Ya, harusnya bukan menggunakan man, tapi menggunakan ma, gitu ya. Kemudian ada contoh terakhir, man hadza hadzal muslimun, ini juga salah. Kenapa salah? Karena muslimun ini banyak orang, ya, jamak. Ya, harusnya bukan man hadza tapi man haula, seperti itu. Nah, sekarang di materi inti yang terakhir, ya, di materi inti yang terakhir dari tes yang kedua, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, ya. Sekali lagi bagi yang mungkin baru gabung atau kemarin belum sempat nyimak materi sebelumnya, bisa nyimak dulu ya materi yang lama agar apa? Agar bisa mengikuti ya. Karena tidak mungkin diulang materinya. Ya, sementara rekamannya kan sudah ada. Ya, jadi mungkin Hilma, Hilwa, Rini, Hidayah juga kalau misal ketinggalan, nanti nyimak dulu materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, nah, malam hari ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Dan nanti tetap boleh ya. Jadi nanti kalian bisa bertanya di kelas ya, di kelas, maksudnya di kelas, di grup itu, di grup paket B atau grup kursus itu boleh bertanya. Ya tidak masalah. Ya antum boleh bertanya bebas, ya tidak masalah. Di situ bisa diskusi. Nah, baik. Malam hari ini materi selanjutnya adalah man dzalika. Man dzalika.
Kemarin man hadza, ya, kita anggap selesai. Sekarang man zalika. Man zalika artinya siapa itu? Siapa itu? Definisinya dalam bahasa Arab, su'alun anil mudzakaril mufradil ba'idil aqil. Ya, artinya pertanyaan untuk menanyakan isim muzakkar tunggal yang berakal, ya, isim muzakkar tunggal yang berakal dan dalam jarak yang jauh. Nah, kuncinya 3 berarti muzakkar tunggal berakal gitu ya. Paling penting 3 ini intinya. Muzakkar tunggal berakal, ya. 3 ya. Jadi pakainya man dzalika dan dalam jarak yang jauh. Kalau dalam jarak yang dekat pakainya bukan man dzalika tapi man hadza, ya. Tapi man hadza. Karena dalam jarak yang jauh, seolah kita sedang menanyakan seseorang yang jaraknya jauh dari kita, man dzalika, siapa itu? Nah, itu di sana siapa? Ya, pakainya man dzalika. Amsilah, contohnya. Contohnya di sini ada man dzalika mudarrisun. Itu adalah guru. Man dzalika mudarrisun. Siapa itu? Itu adalah guru. Ya, ini benar. Ini sahih. Dilihat dari kategori pertama, di sini isim muzakkar, mudarrisun isim muzakkar. Tunggal, mudarrisun tunggal. Berakal, tentu saja berakal. Guru, ya mudarrisun itu kan artinya guru. Guru pasti berakal, ya. Dan berada dalam jarak yang jauh. Ya bisa saja guru itu sedang berada dalam jarak yang jauh. Makanya kita menanyakan, man zalika, siapa itu? Zalika mudarrisun. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, man zalika mudarrisatun. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena mudarrisatun ini isim mu'annas. Ya. Ciri-ciri isim mu'annas seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah adanya tak marbutoh di akhir katanya. Ya. Ada tak marbutoh ini di ujungnya, berarti dia isim mu'annas. Ya. Maka tidak bisa menggunakan manzalika. Ya, tidak boleh ditanya menggunakan mandalika. Harusnya mantilka. Tapi itu nanti ya. Nah, contoh yang ketiga. Yang ketiga, zalika. Nah, man zalika kitabun. Nah, ini juga salah. Kita lihat salahnya di mana? Pertanyaan untuk menanyakan isim muzakkar. Kitabun muzakkar. Tunggal. Kitabun tunggal yang berakal. Nah, kitabun ini tidak berakal. Kitab artinya kan buku, ya. Dan buku itu kan tidak berakal, ya. Yang berakal hanya manusia. Berarti ini tidak bisa menggunakan man zalika. Tidak boleh seseorang menanyakan buku dalam jarak yang jauh, ya, menggunakan man zalika. Ya, harusnya menggunakan ma, bukan man, ya. Ma zalika, nah itu baru betul, tapi kalau man zalika maka salah, ya. Terakhir contohnya ada man zalika zalikal muslimun. Ini juga salah, ya. Kesalahannya mana? Kesalahannya al muslimun di sini isim muzakkar, betul dia muzakkar. Tapi di sini syaratnya tunggal, sementara muslimun ini artinya orang-orang muslim. Berarti banyak, ya, 3 orang lebih, bisa 3 orang, bisa 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, ya. Maka ini salah. Ya, seharusnya bukan zalikal muslimun. Ya, seharusnya bukan man zalika, ya afan. Bukan man zalika, ya. Man haula harusnya. Man haula seperti itu. Atau man ulaika, ya. Man ulaika, ulaikal muslimun. Seperti itu. Tayyib, sampai sini bisa dipahami atau bingung? Nida, jelas atau bingung? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Jelas Ustadz.
Alhamdulillah. Ditulis dulu ya. Ditulis dulu. Kalau sudah, bilang sudah ya. Ya. Hilma kalau bingung ada pertanyaan, boleh ya. Sudah Ustaz. Baik. Yang lainnya bagaimana? Hidayah, sudah belum? Belum Ustadz. Nah, tulis dulu, apa? Santai saja. Sudah Ustadz. Baik, kita lanjutkan kalau sudah. Yang lain bagaimana? Hilma? Hilma gimana Hilma? Oh, mana catnya? Ada ngecat ya? Hilma sudah? Hilma. Sudah. Rini? Sudah Ustaz. Gimana? Sudah Ustaz. Kelas. Oh ya, suaranya atau di tempat saya saja ya, kurang jelas di tempat saya hari ini. Baik, berarti ini sudah ya, ini materi inti. Ya, kemana ini? Kok nggak bisa? Oh ya. Nah, kita selesai di materi inti dars yang kedua. Ya, materi inti dars yang kedua, Kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah, kita sudah selesai. Ya, insya Allah sudah jelas, maka kita kembali atau kita lanjutkan materi kita kembali ke kitab, ya, ke Kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah. Nah, kembali ke kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah. Tunggu sebentar. Saya mulai pedih. Nah, kita kembali ke kitab kalau begitu ya sekarang. Nah, di sini ad-darsu as-salis, ya, ad-darsu as-salis. Nah, ini tadi kita sudah selesai kan? Manzalika, ya, mahadza sudah semua ya. Manzalika, zalika imam. Nah, sekarang kita masuk ad-darsu as-salisu, ya, pelajaran yang ketiga. Di sini ada baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Nah, di sini kita perhatikan ada perbedaan. Yang pertama, baitun, kemudian al-baitu. Apakah artinya sama atau beda? Nah,
Coba saya tanya ke Nida dulu. Kira-kira artinya sama nggak, Nida? Baitun sama al-baitu. Tidak. Tidak. Baik. Tentu saja beda. Ya. Baitun sama al-baitu itu beda. Kalau baitun itu artinya rumah. Baitun artinya rumah. Tapi rumahnya belum jelas. Rumah yang mana? Masih umum. Itu baitun. Ya. Rumahnya masih umum. Bisa rumah yang besar, bisa rumah yang kecil, bisa rumah yang warna biru, bisa rumah yang kuning gitu kan. Intinya rumah, tapi masih umum. Belum spesifik, belum jelas rumah yang mana. Tapi kalau al-bait, maka sudah jelas rumahnya yang sudah ditentukan. Ya, rumah ini atau rumah itu. Ya, jadi kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia, baitun artinya rumah. Kalau al-baitu artinya rumah ini. Atau bisa juga diartikan rumah itu. Ya, rumah itu. Nah, kemudian kitabun, buku, al-kitabu, buku itu. Misalnya. Qalamun, pena, al-qalamun, pena itu. Ya. Jamalun, onta, al-jamalu, onta itu. Nah, seperti itu. Coba saya ingin diulangi. Hidayah coba. Ad-darsu salis. Nah, sampai sini, sampai al-jamalu. Ad-darsul tsalits. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun Pendek-pendek. al-jamalu. Pendek-pendek. Qalamun al-qalamu. Itu salah. Qalamun al-qalamu. Ayo. Qalamun al-qalamu. Al-qalamu. Jangan. Qalamun al-qalamu. Langsung al-qalamu. Pendek saja. Jangan dipanjangkan. Ayo coba. Qalamun al-qalamu. Nah, kok masih panjang ya? Pelan-pelan coba. Lagi. Coba lagi. Qalamun al-qalamu. Saya dengarnya panjang ya? Serius, saya dengarnya panjang. Al-qalamu. Al-qalamu. Al Al-qalamu. Nah, gitu. Coba sekali lagi. Qalamun al-qalamu. Balik lagi. Qalamun al-qalamu. Itu. Qalamun al-qalamu. Ayo, coba. Qalamun al-qalamu. Nah, gitu. Sekali lagi, coba. Qalamun al-qalamu. Nah, mumtaz. Terakhir. Jamalun al-jamalu. Nah, mumtaz. Gitu ya. Memang kadang susah. Kalau ke bawah aksen atau logat itu kadang agak berat. Ya, perlu penyesuaian. Baik. Al-qalamu maksurun. Ya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Maksur artinya patah. Ini kan gambarnya patah ya. Patah. Maksurun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Dan guru itu berdiri. Taib. Sampai di sini dulu. Saya ingin Rini. Coba Rini baca yang ini dulu Rini. Adar sosialis sampai al-jamalu. Adar baitu. Baitun. Baitun al-baitun. Terus Kitabun al-kitabu. terus Qalamu al-qalamu. nah salah. Ini sama kayak Hidayah tadi. Qalamun al-qalamu. Ulangi. Qalamu
Terus terakhir Jamalun al-jamilun. ulangi sekali lagi. Jamalun al-jamal. Jamilun Jamalun. al-jamal. Jamalun al-jamalu. Jamalun jamal. Baik. Nida, coba Nida. Ad-darsus. Jamalun al-jamalu. Nah, jazakallah khairan Rini. Baik, Nida, coba Nida. Ad-darsus salis. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Mumtaz. Hidayah, yang ini al sampai sini. Al-qalamu maksurun. Artinya? Afwan Ustadz lupa. Yang mana yang lupa? Yang maksur. Nah, al-qalamu artinya apa? Al-qalamu. Pulpen. Pulpen itu. Pulpen itu Tambahkan patah. itu. Kemudian maksurun artinya patah. Maksurun artinya patah. Nah, maksurun artinya patah. Terus al-babu maftuhun. Dibaca lagi Hidayah. Al-babun maftuhun. Al-babu, bukan al-babun. Al-babu maftuhun. Artinya? Nggak tahu. Ustadz. Oh ya, pintu itu terbuka. Nah, pintu itu terbuka. Baik, lanjutkan baca saja dulu Hidayah. Al-waladu jalisun. Ya. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu. Wal mudarrisu wakifun. Nah, salah bacanya. Ayo ulangi lagi. Wakifun. Wal Nah, wal ayo, mudarrisun. Wal mudarrisu. Wal mudarrisu wakifun. Wa Wal mudarrisu wakifun. mumtaz. Sahih. Nah, seperti itu. Baik, Nida diulangi Nida. Al-qalamu sambil diterjemahkan. Al-qalamu maksurun. Pulpen pena itu patah. Terus? Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Mumtaz. Terus? Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Murid itu duduk dan Bukan guru murid, itu bukan murid. Anak Walad. kecil itu. Anak kecil itu duduk dan guru itu berdiri. Mumtaz. Tayyib. Selanjutnya, Hidayah sambil nulis ya, Hidayah. Iya, Ustaz. Tadi anak kecil itu duduk. Terus apa lagi, Ustaz? Dan guru itu berdiri. Syukran, Ustaz. Dan ada lagi yang ketinggalan, belum tahu artinya? Sudah? Rini, Hidayah? Ada yang ketinggalan lagi artinya? Sudah. Sudah, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, oh ya, Hilma. Oh ya, tidak bisa open mic ya. Sayang sekali. Bisa open mic. Bisa bicara. Hilma. Bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh ya, sudah. Baik, kalau tidak bisa, saya lanjutkan baca saja. Say off. Ya, apa ya? Padahal lambang mic-nya itu punya antum ada gitu ya. Tinggal diklik unmute itu harusnya bisa bicara harusnya.
Nah, oh HP-nya. Pakai headset bisa pakai headset. Pakai headset itu biasanya speakernya kan jadi ke sini. Nanti ngomongnya ke sini kayak saya ini. Kayak gini. Nah, baik. Alkitabu. Iya, nggak apa-apa. Beli beli headset ya, beli headset saja. Headset itu kan murah, paling 20.000, 25.000 itu sudah dapat. Nah, kalau pas pelajaran bahasa itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bagusnya kan praktek di talaki istilahnya. Ditalaki ya, dipraktekkan ke gurunya, nanti bisa dibetulkan ya. 15 gitu kan, 17. Kalau bahasa Arab seperti ini misal Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, kita tahu mana yang bacaannya benar, mana yang salah. Kadang terbawa logat seperti Hidayah tadi di awal misalnya. Al-qalamu ya, al-qalamu deh, al-qalamu la-nya jadi panjang harusnya pendek. Nah, baik ini sisa 5 menit ya untuk ngambil 10. Dari sini sepertinya tidak cukup ya. Kita cukupkan saja pada malam hari ini pertemuan kita. Ya bagi yang paket B, tunggu. Karena setelah ini ada pelajaran dari Ustazah Rahma ya. Bahasa. Apa namanya? Matematika. Ya. Setelah ini ada matematika dengan Ustazah Rahma. Betul nggak? Iya, betul. Ada matematika, jadi silahkan tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Ya. Saya cukupkan untuk yang bahasa Arabnya, nanti kalau masih bingung bisa langsung tanya di grup atau bisa japri juga ya. Grup itu boleh loh kalian diskusi di situ, kalian nanya materi, nanti dijawab sama ustadz atau ustadzahnya. Ya. Jangan sungkan ya, jangan sungkan nanya. Siapa tahu yang lain juga aslinya ada yang bingung di bagian itu. Ya, seperti itu. Jadi tanya saja, tidak usah malu. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah,